saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triforsa Magdalena Rubin, nomor absen 1 dengan NPM 22026 12010 234 dari kelas manajemen pemasaran pagi. 1A. Menurut saya, iya, tindakan karyawan tersebut bisa dibilang etis karena dia membongkar kebenaran. Meski akibatnya perusahaan rugi, tapi dia berani melawan kejahatan atau pemalsuan laporan. Ini disebut sebagai tindakan whistleblower yang penting untuk mencegah penipuan besar. 1B. Perusahaan seharusnya melindungi whistleblower, bukan langsung memecat mereka atau mereka harus punya sistem perlindungan agar orang-orang yang melaporkan hal buruk tidak takut. Whistleblower justru bisa membantu perusahaan menjadi lebih jujur dan sehat. 2A. Perusahaan telah melanggar etika lingkungan. Mereka sengaja buang limbah tanpa pengolahan demi hemat biaya, padahal ini merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. 2B. Perusahaan punya tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan atau kesehatan warga sekitar, dan mereka seharusnya tidak hanya cari untung, tapi juga berpikir dampaknya ke masyarakat dan alam. 2C. Perusahaan harusnya punya sistem atau pengolahan limbah yang baik. Selain itu, buat kebijakan internal soal pengolahan lingkungan, audit rutin, dan kerjasama dengan pihak luar seperti LSM atau pemerintah untuk memastikan semua sesuai standar lingkungan. 3A. Menurut saya tidak etis mengklaim hasil tanpa bukti valid. Itu bisa menipu konsumen. Ini bisa merugikan pelanggan secara fisik maupun finansial. 3B. Etika dan tanggung jawab sosial sangat berkaitan. Perusahaan harus jujur dan bertanggung jawab atas klaim produknya. Kalau tidak, mereka melanggar kepercayaan masyarakat dan bisa berdampak buruk ke reputasi. 3C. Konsumen bisa kehilangan kepercayaan dan tidak mau lagi membeli produk tersebut. Lebih buruk lagi, mereka bisa melapor ke pihak berwenang atau menyebarkan testimoni buruk yang merusak nama perusahaan. 4A. Menurut saya, tindakan ini tidak etis karena ada konflik kepentingan. Meski harga yang ditawarkan bagus, proses pemilihannya tidak adil dan tidak transparan. Ini bisa menghubungkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. 4B. Resikonya bisa berupa pelanggaran hukum atau korupsi atau nepotisme dan bisa mencoreng reputasi perusahaan. Ini juga bisa merusak hubungan kerja dan menurunkan moral pegawai lainnya. 4C. Perusahaan harus punya aturan jelas soal konflik kepentingan. Misalnya, setiap karyawan wajib lapor kalau punya hubungan dengan pihak luar yang terlibat bisnis. Proses tender juga harus transparan dan diawasi pihak independen.